Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Bait pengantar Injil ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 16. Hal yang sudah biasa dan umum kita melakukannya adalah memasang pelita di tempat yang kelihatan, atau hal yang konkret saja, kita memasang lampu di gereja ini di atas supaya yang duduk atau yang masuk gereja kelihatan semua, diterangi oleh cahayanya. Hal yang lumrah dan biasa itu dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan agar kita bercahaya. Kalau pelita bercahaya, dalam bahasa lain, tutur kata kita dan tingkah laku kita harus memberikan penerangan bagi orang lain. Kata-kata kita, tingkah laku kita harus menginspirasi orang lain. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah punya pengalaman, punya seorang teman yang hampir putus asa, yang kecewa. Ketika mendengar nasihat kita, dia mau mendengarkan, lalu punya semangat hidup lagi. Itulah kata-kata yang menginspirasi. Atau diam-diam kita mengagumi seseorang yang sikap hidupnya sangat baik, dan diam-diam itu memberikan energi positif dalam hidup kita. Begitulah yang diminta Tuhan kepada kita, para muridnya. Kata-kata yang menginspirasi adalah kata-kata Kores
dalam bacaan pertama tadi. Ketika itu Kores dibuka oleh hatinya oleh Roh Kudus, dan dia terbuka untuk mengumumkan baik secara lisan atau tertulis orang-orang Yahudi yang di pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Dan dalam kembali ke Yerusalem itu atas inspirasi Nabi Yeremia, ia meminta bangsa Yahudi membangun kembali bait Allah, rumah Tuhan. Dan tidak hanya bangsa Israel yang membangun rumah Tuhan, masyarakat sekitarnya juga terlibat di situ. Dikatakan bahwa ada yang menyumbang perak, emas, harta benda, ternak, dan ada juga yang memberi dengan sukarela. Begitulah kata-kata Kores menginspirasi umat Israel untuk bangkit dari pembuangan, menjadi umat Allah kembali dengan membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Persis seperti umat Katolik yang mau berbagi ketika ada gereja dibangun. Di situ persekutuan orang beriman, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Saya yakin martir Korea Andreas Kim Tae-gon, imam pertama Korea, Paulus Chong Hang Sang dan teman-temannya bersama 3 uskup, 7 imam, mayoritas awam, jumlahnya 112, juga menginspirasi bagi gereja pada umumnya dan secara khusus bagi gereja di Korea, terutama Korea Selatan. Cerita hidupnya yang kelihatan tragis tetapi menjadi cahaya. Di situ kelihatan cinta para martir adalah terang, adalah cahaya yang menyinari jalan menuju Allah. Mereka cahayanya terus menyala. Setiap orang yang mendengar cerita dan memberi kesaksian semakin mengenal, mencintai, dan mengasihi Kristus dan gerejanya. Saudara-saudari, mari kita seperti para martir di Korea, atau seperti permintaan Yesus dalam bait pengantar Injil. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya